warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radita Adriani dari kelas Kalistaroy. Di sini saya akan menyampaikan resume tentang beberapa penyakit pada sistem reproduksi pria dan juga wanita, seperti sistem lainnya di dalam tubuh. Sistem reproduksi juga dapat mengalami gangguan atau penyakit karena struktur dan fungsinya berbeda. Penyakit pada sistem reproduksi pria dan wanita juga akan berbeda. Langsung saja ke yang pertama, yaitu penyakit pada sistem reproduksi wanita. Pada sistem reproduksi wanita ini ada beberapa penyakit. Yang pertama ada endometriosis, yang kedua ada radang panggul, yang ketiga ada PCOS, yang keempat myom, dan yang terakhir ada kanker pada organ reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita terdiri dari organ luar dan juga dalam. Organ reproduksi wanita bagian dalam meliputi vagina, rahim, saluran telur atau tubul falopi, dan indung telur atau ovarium. Sementara organ reproduksi wanita pada bagian luar terdiri dari vulva, kelenjar Bartholin, dan juga klitoris. Langsung saja ke penyakit yang pertama, yaitu ada endometriosis, yaitu penyakit yang terjadi ketika jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim tumbuh di tempat lain di dalam tubuh. Jaringan tersebut dapat tumbuh di ovarium, bagian belakang rahim, usus, atau bahkan di kandung kemih. Jaringan yang salah tempat ini akan menyebabkan nyeri hati yang sangat hebat, pendarahan menstruasi yang deras, nyeri saat berhubungan seksual, serta sulit hamil. Yang kedua yaitu radang panggul. Penyakit ini sering terjadi pada sistem reproduksi wanita. Penyakit ini diakibatkan oleh bakteri penyebab infeksi yang merambat masuk ke dalam panggul melalui vagina atau leher rahim. Penyebab dari radang panggul yang paling umum adalah penyakit menular seksual seperti chlamydia dan gonore. Jika tidak diobati dengan baik, penyakit ini bisa menyebabkan nyeri panggul jangka panjang, tersumbatnya saluran telur, infertilitas, dan juga kehamilan ektopik. Yang ketiga yaitu ada PCOS atau sindrom ovarium polikistik, yaitu penyakit yang memengaruhi kadar hormon wanita. Wanita yang menderita penyakit ini akan menghasilkan hormon seks androgen dalam jumlah yang lebih banyak. Akibatnya, penderita akan mengalami sulit hamil serta menstruasi yang tidak teratur atau bahkan tidak menstruasi sama sekali. Yang keempat yaitu ada myom atau fibroid rahim. Ini yaitu tumor jinak yang tumbuh di dalam rahim. Tumor pada myom terbentuk dari jaringan otot rahim. Penyakit pada sistem reproduksi wanita ini sering menyerang wanita di usia produktif. Gejalanya yaitu dapat berupa pendarahan dari vagina di luar masa haid, nyeri panggul, kram atau nyeri pada perut, nyeri punggung, sering merasa ingin pipis atau buang air kecil, dan juga nyeri saat berhubungan seksual. Dan yang terakhir yaitu ada kanker pada organ reproduksi wanita. Kanker pada organ reproduksi wanita ini sering dikenal dengan istilah kanker ginekologi. Beberapa jenis kanker ginekologi adalah kanker rahim, kanker mulut rahim, dan juga kanker ovarium dan kanker vagina. Selanjutnya yaitu ada penyakit pada sistem reproduksi pria. Pria juga memiliki sistem reproduksi yang berada di luar dan juga di dalam tubuh. Organ reproduksi pria yang terletak di luar yaitu ada penis, skrotum atau kantong zakar, dan juga testis. Sedangkan yang berada di dalam tubuh itu ada epididymis, saluran vas deferens, ada saluran kemih, ada vesicula seminalis atau kantong air mani, ada kelenjar prostat, dan juga kelenjar bulboretral. Nah, penyakit pada sistem reproduksi pria ini ada, yang pertama ada epididimitis, ada orchitis, ada gangguan prostat, ada hipogonadisme, ada masalah pada masalah pada penis. Langsung saja ke penyakit yang dapat menyerang sistem reproduksi pria yang pertama. Yang pertama yaitu ada epididimitis. Penyakit ini terjadi akibat adanya peradangan pada epididimitis, yaitu saluran di dalam skrotum yang menempel pada testis. Saluran ini berperan untuk mengangkut serta menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Epididimitis dapat menyebabkan buah akar bengkak dan juga nyeri, air mani mengandung darah, nyeri saat buang air kecil dan ejakulasi, serta gangguan kesuburan. Yang kedua yaitu ada orchitis. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang sering terjadi pada pria. Orchitis adalah peradangan pada testis yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Orchitis juga bisa menyerang salah satu testis maupun keduanya sekaligus. Sama seperti epididimitis, orchitis juga bisa menyebabkan buah jakar bengkak dan juga nyeri.
Bila tidak ditangani, penyakit ini bisa menyebabkan kemandulan dan penurunan produksi hormon testosteron. Yang ketiga yaitu ada gangguan prostat. Prostat adalah kelenjar pada sistem reproduksi pria yang membungkus saluran kemih atau uretra. Kelenjar ini memproduksi cairan mani yang berfungsi untuk menyuburkan dan juga melindungi sperma. Gangguan pada prostat dapat berupa peradangan prostat atau prostatitis, pembesaran prostat atau BPH, atau kanker prostat. Yang keempat yaitu ada hipogonadisme. Hipogonadisme pada pria terjadi ketika tubuh tidak menghasilkan hormon testosteron yang cukup. Pada pria dewasa, kondisi ini dapat menyebabkan penurunan libido, gangguan produksi sperma dan fungsi organ-organ reproduksi serta infertilitas. Yang terakhir yaitu ada masalah pada penis. Masalah pada penis tak jarang dikeluhkan oleh para pria. Beberapa penyakit yang bisa menyerang organ reproduksi pria ini adalah disfungsi ereksi, kelainan bentuk penis seperti hipospadia atau penis bengkok atau penyakit Peyronie, dan kanker penis. Selain penyakit pada sistem reproduksi yang telah disebutkan di atas, yaitu sistem reproduksi pria dan juga wanita, juga bisa terkena penyakit menular seksual seperti herpes genital atau ada HIV atau AIDS, ada sifilis dan juga gonorrea. Penyakit ini ditularkan dari satu orang ke yang lainnya melalui hubungan seksual. Penyakit pada sistem reproduksi ini baik pria maupun wanita bisa menyebabkan kemandulan. Oleh karena itu, kalian kita atau kita semua ini dianjurkan untuk selalu menjaga kesehatan organ reproduksi dengan menjalankan perilaku seks yang aman dan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin ke dokter untuk mendeteksi penyakit-penyakit tertentu. Jika kita mengalami gangguan atau keluhan pada sistem reproduksi, segeralah berkonsultasi dengan dokter urologi untuk pria dan dokter kandungan untuk wanita guna mendapatkan pemeriksaan dan juga penanganan yang tepat, supaya jika ada penyakit pada sistem reproduksi kita tuh bisa langsung tahu dan langsung menangani. Mungkin cukup sekian resume tentang penyakit yang ada pada sistem reproduksi pria dan juga wanita yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.